Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan pelindungan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang video pembelajaran untuk mata kuliah Matematika Bisnis yang teman-teman ambil di semester 1. Namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama lengkap Mukti Prasaja, untuk alamat di Desa Blimbing, Tarokan, Kabupaten Kediri. Adapun untuk nomor HP-nya teman-teman bisa langsung meng-save ataupun juga bisa melakukan di email ya apabila ingin bertanya atau ingin perizinan ketika tidak masuk, silakan bisa menghubungi nomor HP tersebut. Pada mata kuliah Matematika Bisnis ini ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin saya harapkan bagi teman-teman semuanya. Yang pertama ialah kita akan membahas nanti tentang sifat-sifat matematika bisnis. Yang kedua, mampu mendeskripsikan konsep dasar matematika bisnis. Yang ketiga, mampu menguraikan macam-macam fungsi dalam matematika bisnis. Yang keempat, mampu menjelaskan matematika keuangan dalam matematika bisnis. Yang kelima, mampu mendeskripsikan penerapan kalkulus diferensial dalam matematika bisnis. Untuk referensinya seperti halnya di mata kuliah offline ya, karena ini video pembelajaran kan sifatnya tambahan materi agar nantinya teman-teman itu lebih menguasai, lebih memahami di tiap-tiap materi, di tiap-tiap pertemuan yang dilakukan secara offline. Nah, untuk buku referensinya ini di Joseph Bintang Kalangi di edisi yang ketiga, Matematika Ekonomi dan Bisnis. Nah, yang perlu teman-teman pahami di dalam konsep dasar matematika bisnis itu berkaitan dengan fungsi Y dan fungsi X di sana. Atau biasanya di dalam bidang ekonomi itu ada X sama dengan A min B P. X itu sebagai variabelnya, yakni suatu yang nilainya data berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Jadi X ini kalau disimbolkan biasanya dengan Y ya. Selanjutnya ada A ini merupakan konstanta, A ini angka entah itu angka ganjil ataupun angka bulat. Jadi ini angka yang berdiri sendiri. Berikutnya untuk yang BP ini merupakan variabel X-nya atau variabel yang mana nanti biasanya diikuti dengan X. Entah itu 3X, 2X, 1X. Kalau 1X kan X ya nilainya ya. Nah, ini menjadi konsep dasar di dalam matematika dan bisnis. Adapun variabel-variabel yang biasanya digunakan di dalam model ekonomi matematika bisnis ini ada biasanya ada price, ada quantity, ada revenue, ada investment, dan juga interest rate. Nah, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang himpunan dan juga pemangkatan nantinya. Nah, konsep dan teori himpunan merupakan suatu kelompok dari objek-objek yang berbeda. Penulisan himpunan biasanya suatu huruf kapital dan elemen-elemennya. Nah, biasanya di dalam contoh dan penerapan himpunan itu ada suatu fungsi yang mana fungsi itu nanti akan diikuti oleh elemen-elemen atau angka-angka, entah itu angka bulat, angka ganjil, angka gabungan antara angka genap dan juga angka ganjil. Nah, ini nanti akan kita istilahnya hubungkan apakah itu masuk di gabungan atau di irisan. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, misalkan untuk yang S sama dengan kurung 1, 2, 3, 4, 5, kurung tutup, ini merupakan himpunan bilangan positif. Jadi himpunannya terdiri dari 1 hingga angka 5. Nah, berikutnya contoh yang B merupakan kurung X1X bilangan bulat positif. Nah, kurung tutup. Nah, kira-kira angkanya berapa ini? Kalau kita mengacu pada bilangan bulat, berarti kan
ini ya, angka atau bilangan yang genap ya, bilangan genap. Jadi angka mulai dari angka berapa? Angka 2, angka 4, angka 6, hingga terakhir nanti intinya itu loncat 2 angka, jadi angkanya genap. Nah, kita masuk di hubungan antar himpunan. Apa itu hubungan antar himpunan? Jadi hubungan antar himpunan ini merupakan hubungan antara dua fungsi, entah itu fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, atau fungsi A atau B atau bahkan yang lainnya. Ini yang nantinya akan kita hubungkan, entah itu masuk di gabungan ataupun irisan. Nah, gabungan ini biasanya dilambangkan dengan simbol U. Nah, merupakan suatu himpunan yang baru berisikan elemen-elemen baik yang dimiliki A maupun B. Jadi untuk union atau gabungan ini angkanya itu merupakan gabungan. Namanya saja gabungan. Jadi antara A dan juga B ini merupakan satu yang saling berkaitan. Nah, jika A sama dengan 1, 3, 5, 7 dan B 2, 4, 6, 8, kira-kira A gabungan B-nya itu berapa? Ada yang tahu? Nah, tentu sangat jelas sekali kalau angka tadi kan merupakan suatu gabungan ya, berarti angkanya kita gabungan antara A dan B. Nah, apakah penggabungannya itu A sendiri atau B sendiri? Tentu tidak. Di sini mulai dari angka yang paling kecil hingga angka yang paling besar. Jadi bisa kita tuliskan angka di sini. Itu ada 1, ada 2, ada 3, hingga yang paling akhir nanti 8. Karena ini merupakan suatu gabungan seperti itu. Nah, ini untuk gabungan. Nah, berikutnya irisan atau intersection. Jadi ini merupakan kebalikannya dari gabungan tadi. Kalau irisan itu elemen-elemennya yang dimiliki A ataupun B. Jadi misalkan yang sama itu yang mana? Nah, ini yang dimasukkan. Kalau A itu nilainya hingga 7, terus B sampai 8, jadi nilai yang sama, dan irisan itu disimbolkan dengan U terbalik atau bentuk N seperti itu ya. Jadi ini yang sama ini kan berarti angka berapa? A sama B. Ada 3, ada 5, terus ada, sudah 3 sama 5 saja. Jadi untuk yang irisan A dan juga B. Nah, misalkan kalau soal dengan angka yang berbeda, nilainya berapa ini untuk gabungan dan irisannya? Kalau gabungan ini berarti kan digabung semuanya nilainya, berarti otomatis ini dimasukkan semua. Jadi mulai dari yang terkecil, min 5, min 3, min 1 untuk U-nya. Hingga nanti yang terakhir itu angka 6. Berikutnya, kalau untuk irisan, kira-kira yang sama ini yang mana? Nah, ini kan tidak ada, berarti irisannya ya 0 atau tidak usah diisi juga tidak apa, seperti itu. Oke. Nah, apabila lebih dari 2 himpunan, nah nanti silakan teman-teman kerjakan ya. Ini nanti juga akan saya share untuk Google Form-nya untuk bisa kalian jawab seperti itu. Apabila lebih dari 2 himpunan itu bagaimana? Tentu seperti halnya tadi, teman-teman harus ingat kalau gabungan itu himpunan gabungan itu berarti angkanya digabung semua. Berikutnya kalau yang hanya irisan berarti cari yang sama. Nah, terakhir materi pemangkatan. Pemangkatan ini merupakan suatu pangkat ya antara X dan X. Kalau X kali XM, X pangkat M dikali X pangkat N itu nilainya berapa? Jadi tinggal menjumlahkan saja. M tambah M. Begitu juga dengan pembagian, berarti tinggal mengurangi. Berikutnya kalau untuk yang perkalian ini, tanda kurung ini berarti M sama N-nya nanti dikali. Nah, ini contohnya. Nah, silakan nanti dipahami. Kalau ini ditambah, kalau untuk pertambahan, berikutnya kalau untuk pembagian dikurangi, untuk yang kurung ini dikalikan. Nah, ini latihan soal juga, jadi ada 2 latihan, nanti silakan dikerjakan ya. Nanti juga akan saya sharekan untuk Google Form-nya. Terima kasih atas perhatiannya.